diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Kadis Propam tidak ada di rumah karena sedang pergi untuk PCR. Nah, ya sudah, ini membuka tabir lagi. Jangan tabir dibuka sendiri. Pergi saya ke sana. Adanya dia PCR di sana. Dengan siapa datangnya? Dengan sana kok itu ajudan 2 kenapa ditinggal? Ada punya berapa ajudan ini? Kalau dia pergi lalu ajudan ditinggal, kalau selama saya kabais nama ajudan itu tidak pernah tinggal, kemana saya pergi ikut terus. Lah kalau ini kenapa ada ajudan 2 ditinggal? Apa ada ajudan yang lain? Ya nggak tahu, barangkali beliau punya ajudan lebih dari 3. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kami laporkan itu adalah saudara Irjen Ferdi Sambo. Karena pembunuhan ini terjadi adalah di rumah dinas daripada saudara Ferdi Sambo. Malam hari ini kita putuskan Irjen Pol Ferdi Sambo untuk sementara jabatannya. Laporan kita sudah diterima. Ya, tadi kita melaporkan sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan koordinator tadi. Laporan kita adalah soal pembunuhan berencana pasal 340, kemudian ada pasal pembunuhan, kemudian ada pasal penganiayaan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dianiaya dulu atau disiksa dulu baru ditembak, atau ditembak dulu setelah jari mayat baru disiksa? Ini kan pertanyaan juga. Atau dianiaya dulu baru ditembak. Karena kalau sudah ditembak dia sudah mati, untuk apalagi disiksa atau dianiaya. Oleh karena itu supaya transparan, karena ini sudah menjadi kasus publik atau domain publik, harus dilakukan visum et repertum ulang. Dan di sini ada ini yang saya lingkarin ini dengan tangan ya. Ini dia membiru seperti bekas pukulan, ya. Iya. Ini ada robekan sampai dijahit. Iya. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan, ya. Diduga benda tajam. Ya, ini. Iya, iya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Iya. Kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di bawah telinga nih. Kemudian ini yang ditunjuk oleh jari-jari ini rusak ini. Bukan rusaknya dulu karena ini lebar, memar dia, rusaknya sampai kurang lebih begitulah. Jadi artinya ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer. Itu tangannya itu sudah tidak berfungsi di jari-jari. Ya. Hancur. Nah pertanyaannya, hancurnya tangan, jari sama di sini segala macam itu sampai ke kaki itu setelah ditembak atau sebelum ditembak? Itu bentuknya berupa foto yang terjadi luka-luka tambahan yang sudah kami lihat, disaksikan oleh Bapak Kombes yang mengantar jenazah ke rumah kami gitu. Kalau persisnya luka-luka itu yang mengambil fotonya adik ipar saya, Bu. Dan itu pun fotonya sudah di tangan lawyer kami semuanya. Yang sebetulnya yang terjadi hanya di HP, Pak. HP kami memang diretas. Yang pertama sekali diretas istri saya. Ada beserta anak-anak. Anak saya 3, istri hilang begitu. Maksud kami dari mana Bapak yakin itu diretas, Pak Samuel? Dari mana Bapak yakin itu diretas? Atau jangan-jangan hanya sebatas rusak semata, Pak, HP-nya? Tidak mungkin rusak sekeluarga, Pak. Nah, apa mungkin rusak sekeluarga sekaligus? Hebat kali itu. Nah. Diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta.
Kadis Propam tidak ada di rumah karena sedang pergi untuk PCR. Nah, ya sudah, ini membuka tabir lagi. Kenapa tabir dibuka sendiri? Pergi cek ke sana, ada nggak dia PCR di sana? Dengan siapa datangnya? Dengan sana kok itu ajudan 2 kenapa ditinggal? Ada punya berapa ajudan ini? Kalau dia pergi lalu ajudan ditinggal, kalau selama saya kabais nama ajudan itu tidak pernah tinggal, kemana saya pergi ikut terus. Lah kalau ini kenapa ada ajudan 2 ditinggal? Apa ada ajudan yang lain? Ya nggak tahu, barangkali beliau punya ajudan lebih dari 3. Keluarga Brigadir Nopiansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J meminta agar jenazahnya diotopsi ulang atau ekshumasi. Permintaan ini muncul usai keluarga merasa tidak puas karena menemukan banyak kejanggalan luka di tubuh Joshua. Kadif Humas Polri Irjen Pol Didi Prasetyo mengatakan penyidik membuka peluang untuk dilakukan ekshumasi jika memang langkah tersebut dibutuhkan untuk pengungkapan kasus. Dari penyidik terbuka, ini sesuai komitmen Bapak Kapolri bahwa proses penyidikan ini akan dilakukan seterbuka mungkin, setransparan mungkin, dan proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation, kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari Selasa 19 Juli. Dedi juga melanjutkan keputusan ekshumasi menjadi kewenangan para penyidik. Hal ini, kata Dedi, juga akan dilakukan oleh kedokteran forensik selaku pihak yang ahli dalam bidangnya. Kedokteran forensik Polri tentunya tidak boleh sendiri, kami juga meng-hire dari pihak luar. Dalam rangka untuk apa? Untuk betul-betul hasilnya itu sahih dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai dengan standar internasional. Jelas Dedi. Sebelumnya baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas perwira tinggi Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir Joshua dan juga Baradae. Keduanya dikabarkan adalah ajudan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Pihak dari keluarga Joshua Huta Barat atau Brigadir J juga mengungkapkan sebuah fakta tentang Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan sebagai sosok yang melarang keluarga untuk membuka peti jenazah. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan, mengatakan pihak keluarga meminta Brigjen Hendra dicopot dari jabatannya seperti Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Karopaminal itu juga harus diganti karena dia bagian dari masalah dan bagian dari seluruh persoalan yang muncul karena dia yang melakukan pengiriman mayat dan melakukan tekanan kepada keluarga untuk membuka peti mayat.